yang ada beredar di pasaran ini sebetulnya aman nggak buat dipakai setiap hari? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Kan lu mah jangan mendahului moderator. Siap. Kok lu kena kartu kuningnya? Dia nggak boleh memberikan pertanyaan selain moderator. Ini gimana sih? Kok pada memberikan pertanyaan? Lalu kita pulang kalau begini. Moderator kan nanya. Moderator kok dicuekin. Gimana ceritanya? Masyarakat gunain obat kumur awalnya itu untuk apa dulu? Kan dia udah dibilang nggak boleh ngasih pertanyaan, dia ngasih pertanyaan. Enggak. Maksudnya ini bukan ngasih balik pertanyaan. Maksudnya gua nggak bisa ngomong, Yong. Enggak galak. Halo, selamat datang di podcast Skuter, podcast spesialis kurang terkenal. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai obat kumur. Pada episode kali ini saya akan ditemani oleh para host-host yang cetar membaheno. Yang pertama ada Dr. Gigi Eko Rotari, SPPM, kemudian Dr. Gigi Faisal Hamdi, SPPM, dan Dr. Gigi Yongki Tamigos, SPPM. Kita absen dulu satu-satu. Dr. Eko, hadir? Hadir. Oke. Kemudian Kang Fai. Siap. Oke. Terakhir, nggak usah kita panggil ini. Gue leave ini dari grup. Nggak apa-apa. Oke. Yongkai, Dr. Yongkai. Oke. Halo. Jadi gini ceritanya nih, yang mau gua bahas nih. Kemarin tuh ceritanya ada pasien yang datang ke gue. Kemudian menanyakan, dok, kalau misalnya saya habis dikasih obat kumur sama dokter nih, gitu ya, saya masih boleh pakai mouthwash nggak setelah saya selesai menyikat gigi? Saya biasanya pakai mouthwash setiap habis saya selesai menyikat gigi. Gitu. Nah, gue tunggu dulu sebentar. Kenapa pemahamannya bisa sampai membedakan obat kumur dengan mouthwash? Nah, yang mau gue tanyakan sekarang, yang mau dibahas nih, sebenarnya obat kumur sama mouthwash itu sama atau enggak sih? Gitu. Gimana pendapatnya? Coba kita mulai dari siapa? Dari yang paling muda dulu, yang lagi stres mau ujian nih. Dari Yongkai dulu. Menurut gue sih mah kalau obat kumur sama mouthwash itu sama dasarnya kan. Jadi dari kata dasar ya menurut gue sih mouthwash itu keluar dari kata berasal dari obat kumur. Jadi mouthwash itu di branding obat kumur itu di branding. Mungkin dulu ya. Gue nggak tahu dasarnya apa. Ya, maksudnya jadi dulu itu dibuat obat kumur digunakan untuk obat pure. Tapi ketika sekarang kalau misalnya untuk brand untuk pemasaran itu kayaknya nggak laku. Oh, kalau hanya labelnya obat kumur gitu ya? Iya, kan karena kan mindset masyarakat pasti laku kalau cuma nggak laku. Orang nggak bakal beli namanya obat gitu loh, kalau nggak sakit. Benar. Jadi brandnya tuh di packaging supaya masyarakat itu bakal gimana ya tertarik dengan obat ini, tapi di branding tertarik untuk memakai gitu ya? Iya, jadi dibilang ini kita gantilah. Diganti mouthwash gitu loh. Oh gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Iya, menurut sama aja. Obat kumur sama dengan mouthwash. Kalau menurut Yongkai mah. Iya. Kalau kata Pak Koe gimana? Koe? Jadi kalau kata gue sih gini. Kalau sekarang itu ada dua macam. Satu yang diresepkan sama satu lagi yang dipasarkan. Oke. Yang dipasarkan bebas. Menarik. Yang diresepkan ini yang tujuannya memang obat. Nah, yang dipasarkan itu yang rela namanya obat kumur, tapi bukan untuk mengobati. Gitu. Mouthwash itu yang kata lu bilang tadi, mouthwash buat nge-wash mouth lu. Buat nyuci mulut lu gitu. Jadi kalau sekarang itu paradigmanya ada obat kumur, obat yang untuk yang dikumurkan sebagai obat, dan ada juga obat kumur yang sebetulnya buat cuci mulut. Karena awalnya dulu sejarahnya ceritanya itu si obat kumur ini dibuat untuk bagaimana caranya untuk ngebersihin kondisi mulut. Kondisi mulut. Nah, bantu untuk
kebersihan mulut. Nah, kemudian kesini ada obat yang memang khusus untuk diresepkan untuk mengobati kondisi mulut gitu, kondisi atau penyakit di mulut. Jadi ini teh berbeda atau sama si Yongki ya, pendapat lu mah ya. Berarti kalau si Yongki mah bilang awalnya obat kumur teh, awalnya obat kumur. Jadi komersil, jadi larutan mouthwash. Kalau lu dari mouthwash dulu, ini jadi obat kumur gitu. Tetapi ini naik. Jadi gini, dulu awalnya itu bantu buat bikin mulut itu segar. Sejarahnya bikin mulut itu segar buat ngebersihin mulut. Udah gitu ditemuin lagi tuh sama dokter siapa. Itu diresepin buat pasien sebetulnya antiseptik. Diresepin, taunya dipasarin. Nah, yang dipasarin ini yang merek terkenal itu jadi dipasarin secara bebas. Sekarang naik lagi, jadi ada 2 nih. Obat kumur yang diresepin sama obat kumur yang dulunya diresepin jadi dipasarin secara bebas. Oke, jadi berbeda alanya. Pokoknya mah intinya berbeda karena ada 2, satu untuk larutan untuk pengobatan, satu larutan untuk penyegar mulut tadi, mouthwash tadi gitunya. Kalau kata gua sih gitu. Kalau menurut Kang Fai gimana? Mana Kang Fai nih suaranya? Bukan lagi ujian ya. Kita komplek kecil-kecilan. Tapi ini saya lebih setuju ke pendapatnya Yongki Tamigus. Kalau dulu mungkin iyalah, orang semua berpikir itu semua sama. Jadi produk-produk yang beredar, mau branded mau enggak itu semua sama. Cuma kalau sekarang orang tapi memang sekarang sudah harusnya lebih pintar, karena biasanya sebelum berangkat ke dokter itu mereka googling dulu, sehingga sekarang secara telak jelas sekali namanya obat kumur itu artinya obat. Kalau mouthwash itu artinya memang cuma buat pencuci mulut, sama mirip-mirip dengan pisang, dengan apa, kan cuci mulut kan, buah-buahan dan sebagainya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau yang sering saya ketemu pasien juga sama seperti itu. Untuk sehari-hari mereka tidak memakai yang isinya ada povidone iodine dan sebagainya, tidak. Mereka tahu itu nanti bisa merubah warna, tapi yang mereka cari itu yang bikin mereka seger. Jadi kalau dulu sebelum ada mouthwash, yang sering saya ketemu teman-teman itu mereka pakai spray itu yang sering. Nah, sekarang setelah mungkin merasa pendidikan orang juga, edukasi juga sudah lebih bagus, mereka juga sudah lebih paham, dan isi tasnya itu sudah bisa muat lebih banyak, mereka nggak cuma sekedar spray kecil itu aja yang dibawa. Jadi termasuk botol seukuran obat kumur tadi yang sebenarnya isinya mouthwash. Mungkin kita sering dapat pertanyaan dari pasien. Ada satu merek tertentu yang mereka favorit sekali, yang isinya alkohol. Dan itu dia nggak mouthwash mereka. Gitu. Ya. Sementara kalau saya berpikir kalau mouthwash itu isinya ya cuma hanya sekedar penyegar, parfum, buat pencuci hanya deterjen itu. Cuma edukasi seperti itu kan memang enaknya. Kalau saya lebih suka begini. Kita sama-sama buka handphone kita. Sama-sama kita cari apa itu mouthwash, apa itu obat kumur. Kalau obat itu berarti sesuatu yang berjangka waktu, nggak boleh lama-lama, karena memang ada batas waktunya. Begitu yang sering saya lakukan. Mungkin kira-kira seperti itu. Ayo bantah kalau berani. Yang terkenal tadi, saya memang kalau kata teman-teman saya suka dibilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Jadi yang kata Kang Faisal tadi bilang, merek yang terkenal itu dulu dipakai buat pasca surgery, pasca operasi. Kalungnya itu amonia sama alkohol, yang tanda kutip digunakan untuk antiseptik. Itu dulu itu sebagai obat. Yang lo tahu mah umur yang terkenal itu. Yang tahu sejarahnya gitu. Nah, itu dipakai sama si John Lister.
merek yang terkenal itu ya, bahkan awalnya digunakan pasca operasi usus buntu. Ya. Bukan buntu. Karena kan dia ada itu nggak ada antiseptik, iya, dan antiseptiknya kan. Apakah full antiseptik? Tetapi karena larutannya bisa dikumur, akhirnya berubah fungsi jadi si obat kumur tadi, gitu ya. Nah, sekarang dipertanyakan lagi, ya. Sebenarnya yang merek terkenal itu, merek terkenal, jadi kayak Voldemort ya, jangan sebut namanya. Jangan sebut namanya. Sebenarnya kandungannya ini ada untuk pengobatan nggak? Untuk beberapa kondisi hormonal tertentu, penyakit tertentu, iya, saya pakai itu. Jadi kayak sebagai pengobatan. Ya, karena ada saya ambil itu manfaat alkoholnya yang di belakang. Jadi dia kalau secara umum yang saya bilang ke pasien, yang sering saya bilang, coba Pak, apa yang dirasakan? Seger ya, dalam waktu cuma 2 jam. Kemudian setelah itu bau semua. Apa sebabnya? Karena jumlah konsentrasi saliva ludahnya itu menurun drastis akibat pengaruh alkohol tadi. Tapi dalam kondisi tertentu, ya saya pakai itu untuk hipersalivasi, untuk kadar tertentu. Artinya yang umum beredar tadi itu obat. Yang umum beredarnya ini ada obat kumur gitu. Ya, obat. Tapi memang ada di supermarket, obatnya, gitu ya. Di minimarket juga ada yang memang benar-benar kandungannya cuma penyegar. Ada. Jadi gini, kalau Kang Pai mah make si mouthwash ini sebagai obat kumur, gitu ya, sebagai pengobatan, gitu ya. Kan tadi kita bahwa sepakatnya ini adalah hal yang berbeda cerita nama, karena kandungan. Kalau Yongki sendiri pernah nggak menggunakan si mouthwash ini tujuannya untuk pengobatan? Jadi obat gini. Kalau untuk pemakaian, gue pernah menderita burning mouth syndrome tuh. Gue make ada yang fresh itu, yang oksigen isinya, kandungan oksigen, ada nah itu kan ada kandungan tuh. Gue pakai, gue pakai untuk pengobatan. Balik lagi dari tadi yang bilang, oh ini masalah untuk sebagai branding untuk bukan pengobatan sama sekedar pengobatan atau bukan pengobatan. Jadi menurut gue, ya Kang ya, dikandung setiap produk mouthwash atau obat kumur itu pasti ada kandungan aktif yang gunanya itu untuk pengobatan awalnya, setidaknya untuk antiseptik. Ya, itu kandungannya yang dipakai. Nggak ada yang pure cuman isinya ya, nggak ada. Bukannya inspirasinya itu datang dari nggak ada kandungannya pure, nggak maksudnya gitu ya. Iya, nggak ada pure itu kandungannya, walau itu kandungan minyak sirih ataupun itu ada kandungan efek terhadap antiseptiknya, maksud menurut gue ya. Iya, jadi nggak serta merta itu sebagai kayak kosmetik ya, maksudnya untuk aja, menurut gua itu karena si obat ini di-branding oleh produsen supaya dia menarik dan termindset ke masyarakat bahwa obat ini bisa digunakan kayak pasta gigi. Jadi jadi ada pergeseran mindset dari yang dulu dipakai obat sebagai obat dan sekarang dipakai sebagai kebutuhan. Jadi kebutuhan kayak kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Kalau gua nggak pakai alat bantu, gua nggak pakai gua nggak pakai obat kumur ketika mandi atau ketika gua sudah gosok gigi. Itu gua ada agak yang ganjel gitu loh, kurang gitu loh. Ada kebutuhan seperti itu juga ada, sering lihat di urban, mungkin di tempatnya Eko juga mungkin sama seperti itu. Coba kita lihat tasnya. Dia nggak make, itu ada rasanya ada yang hilang. Dia nggak bawa si mouthwash tadi, obat kumur tadi, itu pasti ada yang kurang rasanya. Dan itu saya banyak sekali melihat itu di pasien. Yang dikatakan salah satunya juga gini, itu tetap dianggap bahwa itu adalah obat kumur ya, padahal mouthwash tadi ya, yang
lazim dipakai orang. Yang benar-benar kan dikatakan obat itu menurut masyarakat itu pada akhirnya apa? Obat pertolongan pertama yang dikumur-kumurkan. Kan tadi mereknya yang kita sebut tadi bukan. Cuma air garam kok. Itu yang sering diomongin pasien. Ya. Sekarang sebetulnya apa sih yang dibutuhkan buat obat kumur yang sehari-hari itu yang aman dijual di pasaran, yang sebetulnya masyarakat umum itu sebetulnya membutuhkan, yang layak dijual di pasaran itu sebetulnya yang obat kumur atau benar. Kalau orang marketing mulut gitu. Benar kok. Kalau orang marketing apa dulu? Ya, prioritasnya tadi. Apa di pasar apa? Penyegar mulut, bau mulutnya lebih enak. Dia nggak akan bicara nanti nih. Ini bisa buat mencegah juga, ini nggak ada. Iya, itu namanya kan nge-branding satu obat gitu, suatu obat. Iya. Kalau saya jual barang juga seperti itu. Iya. Kan itu gitu. makanya gue bilang tadi kan dari Kang Agam tuh ini loh, pertanyaan apakah obat kumur sama mood wash tuh sama atau enggak gitu loh. Ya. Nah, menurut gue itu sama. Jadi dasarnya tuh sama, tapi nge-brandingnya ke masyarakat itu jadi berbeda. Jadi ada dua gitu loh. Jadi misalnya nih satu botol tapi di branding jadi dua gitu loh. Satu dalam kemasan labelnya obat, satu dalam kemasan itu labelnya itu obat penyegar cuman. Atau juga kalau balik lagi misalnya kalian ngomong ini penyegar nih. Oh juga ada permen karet loh. Permen karet itu bisa nyegarin gitu. Kenapa harus pakai? Bentar. Sebentar. Maksud Yongki ini satu botol dibagi dua atau satu brand dibagi dua nih? Enggak, gini loh. Misalnya ini gue nih memproduksi satu obat ya. Nah, tapi karena gue kalau misalnya ngeluarin ini dengan tulisan obat kumur, pasti pasarnya cuma orang sakit. Ya. Nah, tapi karena gue, ini harus laku nih, gimana supaya uang produksi gue itu menguntungkan. Ya gue branding lah. Satu gue tulis obat kumur, satu gue tulis penyegar. Yang tahu cuma produsen. Itu brandnya beda. Iya. Jadi satu rumah, maksudnya satu rumah tapi ngeluarin 2 botol. Tapi bahan dasarnya sama gitu loh. Brandnya sama. Bukan, maksudnya bahan dasarnya sama, tapi sama maksudnya gini, mungkin sama kayak gini masyarakat bahwa ini nih ini nih cuman obat ini loh, cuman pencuci mulut atau untuk penyegar aja dipakai itu bagus banget setelah sikat gigi gitu loh. Menurut gua. Tapi kalau kita yang sebagai dokter gigi ngelihatnya, karena kita tahu, jadi menurut gue yang sebagai dokter gigi, maksudnya gue lihatnya itu satu brand, yaitu obat kumur. Tetap mau penyegar, mau dia obat kumur untuk penyegar, obat kumur untuk obat. Itu judulnya apa? Pokoknya mau obat tuh. Kumur gitu. Bebas itu mah bebas dong. Iya. Lu asal lu konsisten mempertahankan itu kreativitas aja, pabrikan untuk launching produk gitu. Kayaknya mah beda gitu. Itu mah bebas. Jadi sebetulnya apa yang ada di pasaran ya? Kalau yang buat yang udah bayar belum si akang iya tekno yang udah ini yang halo. Beneran? Halo, semua. Apa yang ada beredar di pasaran ini sebetulnya aman nggak buat dipakai setiap hari? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Lu mah jangan mendahului moderator. Kok lu kena kartu kuningnya? Kok salah nih kok? Kita belum sampai sana. Itu nanti akan ditanyakan. Bahwa kalau misalnya, iya mah jadi kudu harus dibahas. Tapi benar. Benar lagi. Muter balik. Benar. Diri lagi. Waktu pertama, lu kan ditanya sama pasien lu kan? Jawaban lu apa? Lu belum jawab tadi, belum cerita jawaban lu apa? Belum. Kan gue masih nunggu pendapat lu, makanya tunggu dulu, jangan lu ngeluarin pertanyaan yang krusial gitu. Gue suka kok yang tadi kok. Gue suka yang tadi. Siapa? Yang tadi. Jadi gini, apa sih yang diminta oleh masyarakat, oleh konsumen, terhadap satu produk?
Ya di main itu kan gimana? Kalau tadi obat atau apa itu itu nantilah kita tapi gue suka itu karena memang sebenarnya kan yang dicari produsen kan seperti itu. Apa dulu pooling yang diminta di konsumen cuma mau misalnya saya cuma seger, harga murah, barang kejual. Masalah kalau saya lain bang, saya mau segar, ya nah itu kan saya mau bersihin mulut, ya tapi saya tetap mau aman. Oke. Oke, pertanyaannya, apakah dia boleh memberikan pertanyaan selain moderator? Ini gimana sih? Kok pada memberikan pertanyaan? Lalu kita buang kalau begini. Moderator kan nanya. Moderator kok dicuekin? Gimana ceritanya? Kenapa jadi ada? Nggak boleh ada dua matahari. Dua moderator ya? Gue lebih senior ini. Anjir, gue mah kabur lah kalau mau main senioran. Main senior. Harus ada ini. Ceritanya. Jadi gini dulu. Kita kembali ke awal dulu bahwa kan gue ditanya, dok, saya mau dikasih obat kumur ya nih. Saya masih boleh pakai mouthwash nggak? Jadi gue tanya dulu, mouthwash sama obat kumur teh beda nggak? Kalau kata Yongki mah sebenarnya mah sama, gitu kan? Kalau kata Eko mah beda. Karena ada yang sekarang tuh ya, yang sekarang itu ya. Gitu ya, sekarang beda. Dan kalau Kang Tai mah menengahi keduanya gitu ya. Dan kalau gue mah menganggapnya itu adalah dua hal yang berbeda. Obat kumur dan mouthwash. Kalau gue mah ya. Jadi begitu pasien nanya, saya masih perlu pakai mouthwash dulu enggak? Kalau gue sih bilangnya enggak. Sebab takutnya apa? Takutnya mouthwash yang ada kandungan tertentunya ini bisa mempengaruhi kumur yang gue berikan atau bahkan mempengaruhi perjalanan penyakit si pasien gitu. Misalnya si pasiennya ada ulcerasi yang butuh obat kumur larutan terapeutik atau dikasih yang alkohol nanti bisa jadi si ulcernya jadi kerasa makin sakit gitu. Kalau gue mah ya, pertimbangan gue seperti itu. Jadi kalau gue sih bilangnya enggak, jangan pakai mouthwash dulu lagi gitu. Tapi nanti setelah selesai pengobatan, kalau you mau pakai mouthwash lagi setelah pembersihan atau menyikat gigi, boleh. Kalau gue. Nah, gini balik lagi kan. Gimana? Masyarakat gunain obat kumur awalnya itu untuk apa dulu? Kan dia udah dibilang nggak boleh ngasih pertanyaan, dia ngasih pertanyaan. Enggak. Maksudnya ini bukan ngasih balik pertanyaan. Maksudnya gua nggak bisa ngomong Yong. Gua ngerti bang. Bukan ngasih pertanyaan. Jadi balik lagi danasan. Biasanya masyarakat menggunakan obat kumur itu karena dia ada ngerasa bau mulut. Nah, lu kan mengeluarkan pernyataan bukan pertanyaan. Itu bagus. Enggak, maksudnya maksud maksud gue itu baliknya kan maksudnya balik bukan buat pertanyaan ke maksudnya ke Akang maksud ke ini maksudnya balik lagi dulu masyarakat pakai obat kumur buat apa? Nah, balik lagi. Buat apa? Berarti kalau buat apa ya? Awalnya kan biasanya karena bau mulut. Ya benar kan? Otis bukan seger aja. Awalnya bau mulut. Berarti kan ada masalah di dalam dirinya. Ya, penyakit lah itu intinya. Kan? Berarti memang dia menggunakan itu memang untuk terapeutik gitu. Iya kan? Otis gak? Iya lah. Gue nanya dulu ke moderator nih. Gue boleh nanya apa bikin pernyataan? Kalau bikin pernyataan, oke, gue ini. Tapi kalau misalnya gue nanya ke diri gue sendiri gimana nih? Boleh. Kalau diri sendiri mah, walaupun terkesan narsis, boleh lah. Sok gimana? Enggak, gue cuma nanya ke diri gue sendiri deh. Koreksi. Dulu ada pada satu health talk waktu itu di satu company di Jakarta. Yang jelas sih sebenarnya isinya semuanya sama. Kalau menurut penjelasan saya pada saat itu, mau komposisinya tuh isinya povidone, iodin dan sebagainya, mau apa ataupun hanya sekedar alkohol. Nah itu tadi kemudian menjawab statement dari Eko bahwa apapun itu bisa merubah komposisi flora normal dalam rongga mulut, gitu kan? Saya kebetulan lebih suka ketertarikan saya pada satu masuk spesialis waktu itu karena memang interest saya dengan ludah waktu itu.
Sumpah gue ingat banget itu. Kenapa sering mengudaikan? Atau sering melupakan? Ya, jadi pada ada satu kondisi di mana orang tidak bisa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, meludah. Oke. Pakai obat ataupun hanya sekedar mouthwash yang berisi alkohol, flora normal terganggu, keseimbangan terganggu. Akhirnya, kemudian ini bisa menjelaskan apa dari statement dari Yongki tadi bahwa itu masyarakat konsumen ya ataupun pasien itu merasa punya masalah. Masalahnya apa? Bau. Kenapa bau? Karena kembali lagi komposisi flora normalnya berkurang atau bertambah, biasanya berkurang, akibatnya bau kan gitu kan. Nah kemudian pada satu waktu ada pertanyaan, jadi kita harus gimana? Ya kalau saya sih lebih milih gini, lu nggak usah pakai dua-duanya kalau memang nggak ada masalah, sikat gigi aja, kira-kira seperti itu. Ya, betul. Selesai kan? Nah itu gini. Kembali ke pertanyaan Eko tadi, memang bahwa sebenarnya tujuannya apa? Jadi kalau misalnya masyarakat datang dengan pernyataan bahwa dok saya menginginkan mulut saya nggak bau lagi, atau dok saya menginginkan supaya mulut saya bisa terasa segar, gitu ya, atau dok saya mengalami masalah dengan mulut saya. Kalau sebagai dokter gigi yang berpotensi untuk memberikan persetujuan terhadap pemakaian obat kumur, setuju nggak pemakaian mouthwash sebagai satu alat bantu pembersihan gigi atau pemakaian mouthwash untuk tujuan-tujuan yang diharapkan pasien bahwa menginginkan mulutnya segar dan menghilangkan bau mulut? Enggak. Nggak setuju. Karena inilah mau maksudnya kebersihan mulut itu harus dilakukan secara mekanis. Kalau cuma itu nggak mekanis. Iya, jadi mau misalnya nih, lu bau mulut, lu harus bersih karang gigi. Lo kalau misalnya cuma di kumur-kumur doang karang gigi lu juga masih banyak di situ mah nggak ngaruh. Atau lu bau mulut nih, entar dulu. Lu bau mulut, tapi lu punya penyakit sistemik atau kayak pencernaan, tapi penyakit sistemiknya nggak lu obatin gitu loh. Ya, bau mulut lu masih ada walau lu pakai obat kumurnya setiap menit. Misalnya nih obat kumurnya dipakai nih tiap setengah jam, baunya masih tetap ada karena akarnya itu harus dibuang secara mekanis atau sekali bukan masalah ya. Kalau misalnya buat seger-seger aja kayaknya gue nggak sarani deh pakai obat kumur. Gue sarani lu makan permen karet aja bisa gitu, atau makan yang lain aja bisa gitu. Oke, jadi nggak menyarankan untuk pemakaian obat kumur kalau tujuannya untuk menyegarkan mulut gitu ya, atau mengatasi bau mulut gitu, enggak ya? Iya, enggak. Kalau yang lain atau Kang Pai atau Eko? Kalau gue sih sebetulnya sependapat sama Yongki. Kalau mau giginya segar, kalau mau mulutnya segar, mau mulutnya nggak bau, cari dulu penyebab mulutnya apa. Penyebab baunya apa? Apa ada bolong? Apa lidahnya kotor? Apa ada luka di dalam mulutnya? Apa emang ada masalah pencernaan? Kalau misalnya bau mulut. Tapi kalau masalahnya gua nggak pede kalau misalnya mulut gua nggak wangi, nah itu beda lagi ceritanya. Kembali lagi ke kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk kesehatan, buat estetik atau apa tadi, kosmetik gitu ya, atau buat biar wangi aja gitu kalau ketemu cewek atau cowok lu gitu. Kalau sebagai alat bantu pembersihan gigi, setelah menyikat mendingan pakai dental floss, bukan mouthwash namanya, dental floss. Dental floss. Kebersihan gigi itu pasti pakai mekanis. Kalau kebersihan gigi mendingan pakai dental floss. Kalau obat kumur itu sebetulnya fungsinya buat bantu mengurangi bakteri atau flora yang merugikan. Alat bantu atau memberantas flora yang merugikan sebetulnya awalnya kan. Intinya kalau misalnya pasien mau memakai sebagai alat bantu, itu pun harus melihat indikasinya dulu gitu ya.
Kalau misalnya tujuannya untuk mengurangi bau mulut, nggak disarankan gitu. Tapi kalau tujuannya untuk misalnya kondisi giginya bagus gitu ya, hanya untuk sebagai alat bantu untuk tadi menekan flora patogen gitu ya kok. Flora baik di rongga mulut. Flora yang nggak baik kan awalnya itu yang untuk menekan bakteri yang nggak bagus gitu. Awalnya. Berarti sebenarnya mouthwash ini indikasinya apa? Indikasinya buat buat ngontrol floranya itu kan. Sebetulnya kan buat pengobatan awalnya itu. Iya, balik lagi karena termention masyarakat jadi orangnya masalah ditambah penyegar atau apa. Pokoknya gua kalau misal pakai obat kumur gua mah enak aja gitu loh. Luar rumah enak ditambah aja. Penyegar kan. Jadi kayak supaya rasanya enak gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya lagi kan penggunaan obat kumur pun kan itu lewat dari 2 minggu nggak boleh. Bener kan? Nah, informasi seperti ini yang kurang beredar di masyarakat. Tapi kan karena mindset masyarakat itu udah terpatok gitu loh, udah terpatok. Oh ini obat kumur nggak ada efek. Padahal efeknya lebih lumayan itu loh mah kalau dipakai terus menerus. Ya kayak ada beberapa obat kumur yang sebenarnya yang di pasaran gitu loh. Dulu alkoholnya tinggi, sekarang dibilang alkoholnya free alkohol. Yang banyak di itu. Itu kan dulu kan digunakan orang ini akhirnya mulut pasien banyak chemical burn. Banyak kan pasien nggak gara-gara pakai obat kumur itu jadi chemical burn jadi loh. Mulut saya panas, mulut ini tapi masih dipakai. Gitu. Ya, itu banyak kasus itu. Itulah imbasnya sih kita ada pasien sebenarnya imbasnya ya kita ada pasien tapi kan balik lagi tapi kan mindset ya kita ngomong ya sejawat kita aja sejauh umum itu yang maksudnya kita pakai obat kumur itu biasa gitu kayak ini nih gua perlu obat kumur gua habis dipakai rutin tiap bulan itu habis tiap hari loh dipakai kan kayak ada yang isinya kloreksidin tuh ya itu kan dipakai 2 minggu atau 1 bulan kan malah menjadi penguatan gigi kan. Nah, kalau misalnya ini loh kita pakai obat kumur tapi dia coated tang gitu loh itu kan coatednya malah lebih tebel malah harus pakai mekanis dibersihin. Oke, gini lah berarti intinya memang harus ada edukasi juga yang coated tang apa bang coated tang? Dan kan ini kan kita kan bicara dokter gigi kan di sini bukan masyarakat awam tolong Kang Eko. Iya. Nah jadi pas sekarang gini lah untuk membungkus semua ini wrap up semua ini pesan untuk masyarakat terkait penggunaan mouthwash gimana? Nggak jelas bang. Gimana? Yang lebih tua dulu kasih yang lebih tua tuh. Pesan atau tips untuk masyarakat terkait penggunaan mouthwash ini. Sebab tadi kan dibilang bahwa indikasinya berarti masih belum jelas. Ini untuk apa? Pengobatan kah atau untuk? Karena edukasi atau informasi dari yang produsen yang berwenang pun hanya menggembar-gemborkannya tujuannya pemakaian untuk sekian waktunya nggak bisa. Padahal tadi kata Yongki bahwa harusnya nggak lebih dari 2 minggu harus berhenti dulu pemakaian obat itu dari. Nah, terkait ini, mari kita perkaya edukasi masyarakat. Jadi pesan apa yang mau disampaikan terkait penggunaan mouthwash? Gimana? Dari Kang Koe atau dari Dek Yongkai? Itu mau pertanyaan yang pernah gua tanya itu. Kalau gua masih saranin ketika masyarakat mau pakai obat kumur itu tanya dokter giginya. Jadi sesuai instruksi dokter, sesuai keperluan. Gua ya, karena efek samping itu tidak bakal muncul itu sebulan 2 bulan. Efek samping itu bakal muncul itu bakal bertahun-tahun akibat dari penggunaannya kumulatif gitu loh. Jadi menurut gua ketika masyarakat iklan pun menurut gua itu harus ada saran dari organisasi yang bawahi masalah produk
tersebut, maksudnya bukan masalah brandingnya. Oke, cari keuntungan, tapi efek samping masyarakat juga harus diperhatikan. Jadi ketika masyarakat bisa jual nih di supermarket, tapi memang ada perhatian pemakainya berapa, ininya juga berapa gitu loh. Kalau kata gue sih bijak dulu. Jadi sebelum memilih, karena apa yang harusnya diresepkan sebetulnya itu malah dijual bebas. Dilihat dulu itu obat kumur atau oral rinse atau mouthwash yang sebetulnya bisa dipakai lebih sering atau dipakai harian. Kalau tanda kutip, apa tanda kutipnya? Sementara menunggu Kang Eko kembali. Kang Pai, gimana kalau kata Kang apa sayang? Untuk masyarakat gimana? Si Eko lagi jelek sinyalnya itu kayaknya. Iya. Saya begini sih sebenarnya. Jadi kembalinya kepada kita kembalikan dulu bahwa segala sesuatu bahan kimia yang kita masukkan dari luar ke salah satu permukaan tubuh kita itu adalah tetap aja kandungannya kandungan kimia, kandungan obat. Nah, berlakulah bijaksana. Jadi kalau kita bicara obat, pasti ada jangka waktunya. Jadi misalnya kalau antibiotik itu kita bicara mungkin sekitar 7 hari lah, atau konsultasilah dulu dengan dokter yang paling dekat. Tapi kalau cuma hanya sekedar pencegar, saya pikir masih bisa sewaktu-waktu. Tapi saya lebih sering mengusulkan kepada pasien-pasien saya untuk nggak usah dipakai. Sikat gigi aja yang benar, dengan pola yang benar, dengan cara yang benar. Selesai buat saya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya gini, yang perlu diedukasi ke masyarakat adalah satu, bahwa sebelum menggunakan apapun itu, entah obat kumur, entah mouthwash, yang notabene memang dijual bebas, obat kumur pun bahkan dijual bebas ya, yang untuk tujuan terapeutik ya, bahkan dijual bebas. Sebelum menggunakan, baiknya berkonsultasi dulu dengan dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat, gitu ya, supaya memastikan bahwa memang Anda, misalnya si pemakai, membutuhkan dan memang ada indikasi, gitu. Sebab obat kumur, apapun judulnya, apapun alasannya, judulnya adalah obat, gitu ya, dan obat ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, mulai dari jangka waktu pemakaian maksimal, kemudian efek samping yang mungkin muncul. Yang namanya obat itu pasti akan ada muncul seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi jangan sembarangan memakai mouthwash tanpa ada indikasi yang jelas. Kalaupun nggak tahu indikasinya apa, silaturahmi ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat untuk memastikan apakah memang membutuhkan atau enggak. Kemudian yang kedua, bahwa yang perlu diperhatikan, mouthwash dan obat kumur ini adalah substansi yang berbeda sebenarnya. Karena yang satu mengandung larutan larutan yang mengandung bahan untuk tujuan pengobatan, dan yang satu sebagai hanya untuk apa istilahnya ya, untuk memenuhi kebutuhan bau mulut hilang temporer gitu, atau kesegaran mulut sementara gitu ya. Jadi perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang berwenang sebenarnya. Intinya sih itu. Jadi jangan main-main dengan kesehatan, jangan coba-coba dengan kesehatan tanpa berkonsultasi atau bertanya-tanya ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis terdekat. Gitu ya. Oke, sepakat kita ya. Saya kira demikian untuk kali ini. Ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi via Instagram, sosial media gitu ya, sosial media favorit, cari akun-akun atau nama-nama yang tertera di sini di video ini. Oke, sekian dari kami untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi para hostnya juga semua di sini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.